Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang siklus dan pembelahan sel. Nah, di sini sudah saya tampilkan PPT tentang siklus sel dan pembelahan sel. Yang pertama itu ada siklus sel yang merupakan serangkaian kejadian dengan urutan tertentu yang berupa duplikasi kromosom sel dan organel di dalamnya yang mengarah ke pembelahan sel. Siklus sel merupakan fungsi sel yang paling mendasar berupa duplikasi akurat sejumlah besar DNA di dalam kromosom dan kemudian memisahkan hasil duplikasi tersebut hingga terjadi dua sel baru yang identik. Secara normal, siklus sel menghasilkan pembelahan sel. Nah, pembelahan sel terdiri dari dua proses utama, yaitu replikasi DNA dan pembelahan kromosom yang telah digandakan ke dua sel anak. Selanjutnya, siklus sel ini adalah sebuah pergerakan dari satu pembelahan ke pembelahan berikutnya. Dalam proses tersebut, adanya periode di antara pembelahan sel yang berurutan, yaitu yang pertama ada fase G1, fase S, fase G2, dan fase M. Nah, di sini ada pengenalan siklus sel, di mana satu masalah yang penting dalam biologi yaitu memahami bagaimana besar sel hewan dan sejumlah tumbuhan memerlukan jumlah jam, hari, dan bulan pada fase G1 sebelum memulai fase S dan M. Dan pada sel saraf, otot, dan sel pengangkut gula, sel dewasa fungsional tetap berada dalam keadaan tidak membelah atau kadang-kadang dia disebut dengan G0. Nah, apa yang dapat mencegah dan memicu pembelahan sel pada waktu yang tepat? Sudah ada para ahli biologi yang menemukan bahwa ketika nukleus dari sel yang tidak membelah, seperti pada sel saraf, ditransplantasikan ke dalam sel inang yang berada pada fase S, dalam beberapa menit DNA bereplikasi. Karakteristik fase S dimulai dalam nukleus sel saraf yang ditransplantasikan. Nah, percobaan tersebut menyarankan bahwa status atau keadaan sitoplasma sel mengendalikan aktivitas nukleus dan membantu menentukan fase tersebut dalam siklus sel. Nah, selanjutnya apa yang penentu status sitoplasma tersebut? Ada satu faktor. Satu faktor adalah lingkungan eksternal sel. Nah, contoh pada hewan multiseluler, sel normal bergantung kontak faktor lain adalah kalsium intraseluler. Tipe sel tersebut harus mengeluarkan kalsium sebelum melalui siklus mitosis. Nah, pada hewan dan tumbuhan, faktor luar dapat memicu atau menghambat siklus sel. Contohnya pada tumbuhan tinggi, hormon yang disebut sitokinin memicu aktivitas mitosis pada akar, batang, dan daun. Nah, sedangkan pada hewan tingkat tinggi, hormon somatomedin dan insulin. Faktor tumbuhan epidermal dapat memicu semua sel untuk membelah. Nah, sel hewan juga memiliki penghambat pembelahan sel yang disebut dengan kalones. Ada beberapa ahli biologi percaya bahwa kalones ini berkurang pada daerah suatu luka, jadi pembelahan sel baru dapat memperbaiki luka. Kemudian jumlah kalones meningkat sekali, luka disembuhkan untuk mencegah pertumbuhan sel secara berlebihan. Selanjutnya, terkait dengan siklus sel tersebut, terdapat bahwa dalam yang mengatur siklus sel yaitu protein CDK dan sialin. Nah, aktivitas dari protein kinase meningkat dan turun seketika pada saat sel sehingga masuk siklus. Nah, perubahan siklis dalam aktivitas CDK dikontrol oleh susunan kompleks dari enzim dan protein lain yang mengatur kinase protein paling penting yang disebut siklins. Di sini sudah ada gambar dari siklins dan dependent kinase. Lalu ada 4 kelas klins. Yang pertama ada G1 siklins yang mengaktifasi CDKS dalam akhir G1-nya yaitu adalah pemicu masuknya siklus sel. Nah, kalau S siklins menstimulasi duplikasi kromosom. Lalu ada M siklins yang mengaktifasi CDKS yang menstimulasi masuknya ke dalam mitosis pada checkpoint G2 atau M. Nah, ada G1 siklins membantu mengatur aktivitas dari G1 atau S siklins. Nah, selanjutnya
ada pembelahan sel. Yang pertama ada interfase yang merupakan sebuah jeda panjang antara satu mitosis dengan yang lain. Nah, jeda tersebut termasuk fase G1, S, dan G2. Nah, proses interfase ini yang memerlukan waktu yang paling lama. Interfase ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada fase pertumbuhan primer, fase sintesis yang pada saat ini terjadi sintesa DNA dan organel, lalu ada fase pertumbuhan sekunder. Nah, selama interfase, kromosom tidak kelihatan karena benang-benang kromatin tidak berpilin. Interaksi antara DNA dan RNA protein terjadi selama tahap-tahap tertentu dari interfase. Nah, di sini sudah ada gambar dari interfase. Lalu di sini ada tahap-tahap dari interfase sendiri atau tahap-tahap lanjutannya. Pertama ada profase, ada prometafase, ada metafase, ada anafase, telofase, dan sitokinesis. Nah, yang profase pada fase ini di mana terjadinya kondensasi kromosom dan pertumbuhan pemintalnya. Pada saat ini kromosom terlihat di dalam sitoplasma. Pada periode profase terjadi perubahan pada nukleus dan sitoplasma. Pada nukleus menghilang, serabut-serabut kromatin menjadi lebih menggulung, rapat dan melipat sehingga kian pendek dan tebal, berubah menjadi kromosom yang besar dan tampak jelas. Kromosom kemudian berduplikasi menjadi 2 kromatid anak yang sama dan kemudian bergabung pada sentrometer. Nah, spindel mitosis terbentuk dari sitoplasma, tersusun dari mikrotubul dan bergabung dengan protein yang tersusun teratur di dalam 2 sentrosom. Selama profase, sentrosom dia bergerak berlawanan satu sama lain dan tampaknya bergerak sepanjang permukaan inti melalui pemanjangan berkas mikrotubul di antara 2 sentrom. Nah, yang kedua ada prometafase, yaitu pada fase ini sampul inti sel terlarut dan kromosom yang mengandung 2 kromatid mulai berimigrasi menuju bidang akuatorial atau piring metafase. Menjelang metafase, beberapa ujung mikrotubul di gelondong mitotik menempel pada setiap kinetokor yang berada di dekatnya. Membran ini terpotong-potong. Mikrotubul dari spindel sekarang dapat masuk ke dalam inti dan berhubungan dengan kromosom yang telah menjadi lebih padat. Yang ketiga ada metafase. Pada metafase, mikrotubul kinetokor memang berperan penting, yaitu mengatur letak dan arah kromosom terhadap sumbu gelondong mitotik dan menggerakkan kromosom ke bidang ekuatorial. Nah, sentrom berada pada kedua kutub sel yang berlawanan. Kromosom berada pada bidang metafase, bidang yang mempunyai jarak yang sama antara spindel kedua kutub spindel sentromer dari semua kromosom lurus satu sama lain pada bidang metafase. Untuk setiap kromosom, kinetokor dari permukaan kromatid anak berlawanan ke kutub sel. Nah, pada metafase ini, kondensasi kromosom pada bidang ekuatorialnya mencapai titik pada puncaknya. Selanjutnya ada anafase. Setiap sentromer mulai terpisah dan setiap kromatid dari masing-masing kromosom dia tertarik menuju pemintal kutubnya. Pada anafase terjadi pemisahan kromatid kromosom. Nah, pada fase ini terjadi tarikan ke kutub sehingga kromatid terpisah. Lalu yang kelima ada telofase. Pada fase telofase, mikrotubul non-kinetokor selalu memanjang dan anak inti mulai terbentuk pada kedua kutub sel dan kromosom berada di dalam keadaan terhimpun. Nah, kromosom pada tiap kutub ini mulai mengalami dekondensasi, diikuti dengan terbentuknya kembali membran inti sel dan sitoplasma perlahan mulai membelah. Lalu yang terakhir ada sitokinesis. Sitokinesis ini pembelahan sitoplasma setelah terjadi oleh interaksi antara pemintal mitotik, sitoskeleton, dan aktomiosin dan fusi sel dan menghasilkan
sel dua anak yang identik. Nah, sitokinesis pada sel tumbuhan berlangsung dengan cara yang berbeda. Sitoplasma dibagi menjadi dua, yaitu pembentukan dinding sel baru di dalam sel induk. Lalu sekat sel mulai terbentuk di bidang antara dua nukleus anakan. Nah, sekat sel berhubungan dengan dua nukleus anakannya. Itu tadi hasil dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan berkata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.